Krisis merupakan suatu masalah atau tantangan yang pasti pernah dialami oleh setiap perusahaan atau instansi organisasi, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tak ada satupun perusahaan yang luput dari krisis, karena memang tidak ada satupun perusahaan yang siap menghadapi sebuah pandemi. Yang membedakan hanyalah pada seberapa besar krisis yang dialami dan seberapa besar keberhasilan perusahaan tersebut dalam melewati sebuah krisis ini. Pengelolaan sebuah krisis merupakan faktor paling penting yang menjadi penentu terbentuknya opini masyarakat akan citra suatu perusahaan. Krisis menciptakan perusahaan dalam posisi menjadi perhatian masyarakat sehingga mempertanyakan pengelolaan manajemen krisis pada perusahaan tersebut. Sebagai salah satu jasa transportasi darat, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, Jakarta juga mengalami dampak akibat pandemi ini. Di awal pandemi terjadi pengurangan kereta api, sementara masyarakat yang sudah melakukan pemesanan tiket, otomatis terjadi pembatalan tiket, sehingga menimbulkan keluhan bagi para pelanggan. Selain itu, ada juga keluhan pelanggan akibat terjadinya gangguan perjalanan, baik dikarenakan banjir maupun karena sinyal, gangguan aplikasi akses, kerusakan fasilitas pelayanan, dan ketinggalan barang pelanggan. Saat terjadi krisis seperti itulah, maka praksi hubungan masyarakat atau Humas PT KAI harus cepat tangkap dalam menanggapi keluhan para masyarakat tersebut. Dalam situasi krisis, peran Humas PT KAI sangatlah dibutuhkan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan menghadapi keluhan-keluhan pelanggan. Tugas Humas dalam manajemen krisis sejatinya yaitu menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang efektif sehingga dapat menunjukkan kepada khalayak bahwa suatu perusahaan mampu melewati dan menyelesaikan krisis dengan baik, serta diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang terjadi akibat krisis tersebut, baik dari pihak perusahaan maupun dari pelanggan. Pada saat di awal pandemi, PT KAI melakukan pengurangan kereta api, sementara pelanggan atau masyarakat sudah ada yang melakukan pemesanan tiket. Otomatis dengan dilakukannya pengurangan kereta api tersebut, terjadi pembatalan tiket yang mengakibatkan pelanggan mengeluh tentunya. Humas PT KAI dibantu customer service dalam menangani keluhan pelanggan di lapangan, kemudian mengirimkan informasi melalui via SMS dan kontak langsung dengan para pelanggan yang terkena pembatalan tiket dan pengembalian uang pelanggan tanpa dikurangi sedikit pun. Profil perusahaan PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Layanan yang diberikan perusahaan ini meliputi angkutan barang dan penumpang. Pada akhir bulan Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang 13/1992 yang isinya menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api penumpang yang dijalankan sesuai aturan. Selain kereta penumpang, PT Kereta Api Indonesia juga melayani kelas Argo, kelas Satwa, kelas publik, yaitu campuran eksekutif bisnis, eksekutif ekonomi, dan eksekutif bisnis ekonomi. Kelas ekonomi, kelas bisnis, komuter dan kereta wisata, serta kereta barang. Pelayanan publik merupakan kunci strategi berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Untuk memperoleh persaingan pasar, peningkatan mutu dan bentuk-bentuk pelayanan lain yang merupakan hal yang sangat mendesak dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, sehingga menjadi pelayanan yang berkesinambungan dan terpadu. Peranannya yang akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kualitas pelayanan yang baik dalam usaha menarik pelanggan. Pelayanan yang baik dan memuaskan akan menimbulkan dampak positif dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Melakukan berbagai cara, teknik, dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang menggunakan atau memakai jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dengan ciri bagi perusahaan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan agar selalu diingat oleh pelanggan ataupun masyarakat secara umum.
Kereta api sebagai salah satu media transportasi dapat menjadi pilihan atau alternatif utama bagi masyarakat di masa yang akan datang untuk menjalankan aktivitasnya, terutama transportasi antar kota. Setelah kondisi jalan darat semakin padat, untuk mendukung hal tersebut, maka stasiun kereta api sebagai terminal penumpang sangat memegang peranan penting dalam menampung dan memberikan kenyamanan bagi penumpang. Berita mengenai kereta api makin ramai akhir-akhir ini, baik mengenai manajemen PT Kereta Api Indonesia, kejahatan di dalam kereta api, calon pembeli tiket kereta api, maupun tulisan pembaca yang kurang puas atas pelayanan kereta api yang mereka gunakan. Analisis SWOT merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam formulasikan strategi. Dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal atau kompetensi unggulan. Demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan, menetralisir ancaman, dan menghindari kelemahan. Kereta api sebagai mode transportasi alternatif sektor darat dan menjadi suatu pilihan tepat bagi masyarakat untuk dapat menempuh perjalanan tanpa hambatan. Kereta api menjadi transportasi darat yang sangat diminati para penumpang untuk dapat dengan cepat sampai tujuan. Keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan kereta api pada saat hari libur, saat menjelang hari raya dan beberapa hari raya menjadi cerminan kualitas pelayanan publik yang tidak maksimal dari transportasi kereta. Menurut Grafin 2004-22, analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang atau opportunities dan ancaman atau threats dari lingkungan. Dalam analisis SWOT, strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan yang pertama itu ada mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama menetralisir ancamannya. Yang ketiga itu menghindari atau memperbaiki kelemahannya. Analisis SWOT PT KAI adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekuatan. Yang kekuatan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adanya pangsa pasar yang besar, adanya SPM dengan SOP, dan yang ketiga itu bersertifikat ISO 9001. Dan yang kedua itu ada kelemahan. Yang pertama itu adanya kebijakan-kebijakan terutama PSO atau Public Service Obligasi. Yang kedua itu banyaknya armada tua, dan yang ketiga itu ada armada yang dibeli rata-rata bukan barang baru tetapi second ex Jepang. Yang ketiga itu ada peluang atau opportunities. Yang pertama itu adanya kebijakan kereta barang, dan yang kedua itu pembatasan atau alat berat, dan yang terakhir itu 4 ada ancaman atau threats. Yang pertama itu adanya jalan tol kurangnya, dan yang kedua itu kurang meratanya pintu persilangan di beberapa titik perlintasan kereta api. Maka dari sini sering terjadi kecelakaan antar kereta api. Yang dengan adanya jalan tol mungkin karena PT kereta api itu jadi merasa tersaingi gitu loh, karena kan lewat tol juga kan lebih praktis kan, kayak nggak kena macet, nggak apa, mungkin kadang di luar dugaan kita juga gitu. Sedangkan yang tadi peluang itu adanya kebijakan kereta barang. Jadi adanya kebijakan kereta barang ini memudahkan masyarakat yang ingin membawa barang atau menyewa gitu dalam memindahkan suatu barang gitu. Terus emang kelemahannya di sini tuh kebijakan terutama dari public service mungkin masih kurang. Terus banyaknya armada tua, banyaknya armada tua yang masih dioperasikan. Seharusnya kan tidak boleh, karena itu kan kayak menjamin keselamatan kita juga gitu. Dari mesinnya aja kan udah kurang bagus gitu untuk dioperasionalkan. Terus adanya armada yang rata-rata dibeli bukan barang baru. Menurut saya pribadi sih kayak nggak semua kereta api itu dibeli second ya, pasti ada yang baru juga, karena kan ini kan meningkatkan sebuah kualitas pelayanan untuk masyarakat, memuaskan kita juga dalam menikmati kayak naik kereta gitu.
Yang kekuatan strength adanya pangsa pasar yang besar ya. Jadi ini tuh maksudnya pasar yang besar tuh kan PT Kereta Api Indonesia ini kan udah tersebar di wilayah Indonesia. Jadi pemasarannya tuh udah cukup luas dan besar, dan namanya tuh kan juga udah besar juga. Jadi memungkinkan mereka tuh walaupun COVID tuh masih ada peningkatan dalam segi ekonomi. Dan yang kedua itu adanya SPM dengan soft gitu. Dan yang ketiga itu ada bersertifikat. Jadi sertifikatnya menjamin bahwa kereta api itu aman, mudah, serta terpercaya. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan kata atau kesalahan kata dalam mempresentasikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.